Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa sekuritas. Pendahuluan, di mana pada tahun 2020 jumlah investor di pasar modal Indonesia meningkat sebanyak 6,21%, menjadi 3,88 juta investor dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,48 juta investor. Total nilai aset yang terlibat di Indonesia dan jumlah efek masing-masing mengalami penurunan sebesar 1,68% dan min 2,5%. Namun, jumlah investor lokal mengalami peningkatan sebesar lebih dari 0,34% dibandingkan tahun sebelumnya, dan banyak yang dominasi oleh investor muda yang menunjukkan bahwa minat akan efektif mengalami peningkatan khususnya oleh tulang muda. Pengertian sekuritas. Sekuritas atau securities adalah surat berharga atau aset keuangan yang dapat diperdagangkan dengan tujuan penerbitannya sebagai pendanaan bagi perusahaan. Ataupun pengertian sekuritas adalah bentuk kepemimpinan yang dimiliki oleh pemegang saham pada suatu entitas, misalnya pada suatu perusahaan yang terwujud saham, baik saham biasa ataupun saham. Pengertian dari saham biasa dan waran. Pengertian sekuritas. Saham biasa ini salah satu bentuk umum dari ekuitas dan mewakili kepemilikan atas suatu. Kedua, saham preferred, saham istimewa yang pembayaran dividennya dalam jumlah tetap dan dibayarkan sebelum dividen untuk pemegang saham biasa. Ketiga, waran. Waran ini seperti kontraksi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham biasa pada harga tertentu sebelum kadaluarsa. Pendekatan dalam memilih saham. Top-down analysis. Analisis di mana pendekatan ini dimulai dengan menganalisis kondisi makro industri, menganalisis dari berbagai sektor yang ada dan akhirnya perusahaan yang memiliki prospek yang baik. Kedua, bottom up, di mana pendekatan ini, analisa ini mencari saham yang nilainya rendah dibandingkan dengan harga pasarnya sehingga dapat memberikan pengembalian yang unggul tanpa memperhatikan proses. Klasifikasi saham. Growth stock, succession stock, spekulatif, defensive stock, cyclical stock. Penilaian saham. Saham preferred. Penilaian memberikan dividen dalam jumlah tetap dan untuk periode tak terhingga dapat dinilai menggunakan modal pertumbuhan dividen konstan seperti dalam senam biasa hanya pertumbuhan sebesar 0. Penilaian saham. Yang pertama, discount cash flow, dividend discount model. Penilaian relatif, A/1 ratio, B/book value, C price to sales. Penilaian saham. Discounted cash flow, keunggulan, fleksibilitas dalam hal penjualan dan biaya yang menginvestasikan perubahan tingkat pertumbuhan melebihi waktu. Kedua, kekurangan itu sangat tergantung pada tingkat pertumbuhan dan durasi pertumbuhan tersebut. Selain ini juga tergantung terhadap sistem relatif. Penilaian saham. Keunggulan, memberikan informasi tentang bagaimana pasar saat ini menilai saham di beberapa tingkatan. Kekurangan, data historis atau penilaian relatif, tidak dapat menilai harga wajar saham. Di jenis kupon dan obligasi. Yang pertama, floating rate, kedua zero kupon, ketiga variabel, keempat step up. Durasi. Pengertian durasi sebagai rata-rata tertimbang waktu dalam seluruh aliran khas. Durasi berbentuk seperti masa ulai duration. Derivatif, kontrak opsi, perjanjian antara penjual opsi atau penerbit dan pembeli kontrak opsi. Futur dan forward, kontrak yang mewajibkan suatu pihak untuk membeli dan pihak lain menjual
aset tertentu pada harga yang disepakati dan penyerahan dilakukan di masa depan. Forward sama seperti kontraktual namun diperdagangkan melalui bursa dengan kontrak yang standar dan lebih formal. Atas presentasi saya, terima kasih.